Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dosen P45. Ini saya akan mencoba membuat video tutorial terkait dengan bagaimana melakukan presensi manual menggunakan si aksi. Jadi ini nanti saya akan coba mencontohkan bagaimana Bapak Ibu jika ada kendala dalam presensinya ketika proses belajar mengajar dengan menggunakan QR code ya yang ada di EdiLink atau di si aksi. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan presensi secara manual eh, agar apa yang eh, ini apa mahasiswa datang di perkuliahan itu terrekrut dengan benar sesuai dengan kedatangan mahasiswanya. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang eh, Bapak Ibu ketahui bahwa kelas yang Bapak Ibu ampu itu bisa dilihat di menu perkuliahan, kemudian kelas kuliah, kemudian akan muncul daftar mata kuliah dan kelas yang Bapak Ibu ampu. Oh ya, sebelum lanjut saya mohon izin sekali lagi untuk Bapak Dr. Purwanto Hudi, akun Bapak saya pakai untuk ini Pak, video tutorial. Semoga berkenan. Eh, Masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk melakukan presensi manual itu Bapak Ibu ini saya contohkan untuk yang ini ya kelasnya yang besar ya misalnya eh, yang bahasa Inggris kelas SP untuk ngampu prodi hukum. Ini detail gambar mata diklik, kemudian akan tampil dashboard utama untuk kelas perkuliahannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat peserta kelasnya di sini. Ini peserta kelas, kemudian ini akan tampil secara default adalah urut NIM. Dari NIM yang paling kecil ke NIM yang paling besar. Nah, Bapak Ibu untuk melakukan presensi manual ini, eh, langkah pertama yang semestinya dipersiapkan adalah eh, membuat kertas presensi lah kira-kira gitu ya. Karena misalnya ini kita asumsikan untuk perkuliahan secara online, kemudian eh, ada beberapa dosen memang yang kemudian memanggil satu persatu mahasiswa yang tidak bilang hadir dan sebagainya, dianggap eh, mahasiswanya tidak mengikuti kuliah, kemudian di presensinya di alpakan, kira-kira itu ya, alpa atau tidak masuk ya, tidak hadir. Nah, ini kalau kita coba simulasikan, Bapak Ibu itu tidak memanggil, tapi kemudian mahasiswa yang akan melakukan presensi secara manual sendiri dulu di kertas kerja yang kita siapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menyalin ke si aksinya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Memang ini nanti metode ini atau cara ini itu akan em, istilahnya apa ya? Setiap mahasiswa yang memiliki link presensi itu, em, andai kata mahasiswa bersangkutan itu tidak ikut perkuliahan online melalui Google Meet, kita anggap gitu ya Bapak Ibu itu tetap bisa melakukan eh, presensi, kira-kira gitu. Eh, jadi tetap akhirnya ada kekurangannya ya Bapak Ibu ya. Memang yang paling mendekati ini kebenaran dalam tanda kutip ya, maksudnya kebenaran data yang kita masukkan ke si aksi ini itu memang dipanggili satu persatu. Panggili gitu, ini ada 46 orang ketika dipanggil M. Arif Santoso ada misal gitu ya udah nanti otomatis eh, nggak dialpakan kira-kira gitu.
Ini kita coba dulu membuat kertas kerjanya Bapak Ibu. Nanti kertas kerjanya kita buat di spreadsheet, kemudian kita bagikan linknya, itu nanti bisa dipakai selama apa 16 kali pertemuan, kira-kira gitu ya. Ini caranya kita blok aja Bapak Ibu, di blok, blok, kemudian di copy. Nah, kita ke spreadsheet ini ya, spreadsheet baru ya, ini ya. Ini, kemudian kita paste. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu. Secara kebetulan sistemnya ini udah langsung lah bisa di copy pastekan di spreadsheet. Nah, artinya ini nanti tinggal Bapak Ibu membuat ini yang kolom H dan seterusnya ini menjadi pertemuan ke berapa kira-kira gitu. Sebelum masuk ke situ, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, eh, penggunaan spreadsheet ini itu ketika mahasiswa bisa melakukan editing harus melakukan settingan dulu Bapak. Settingan berbagi atau bagikan yang ini pojok kanan atas ini kita klik dulu bagikannya ini. Oh, dikasih nama dulu ya. Ini misalnya kasih namanya sesuai dengan ininya bahasa Inggris S1, bahasa Inggris SP gitu. Iya, bahasa Inggris SP misalnya gitu. Simpan. Nah, ini kemudian akan muncul bagikan kalau apa pop up untuk melakukan setting itu yang akses umum ini dibuka Bapak Ibu. Nah, siapa saja yang memiliki link ini bisa sebagai editor. Nah, ini sebagai editor. Nah, ini sistem ini memang ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya apa ya? Semua orang bisa melakukan absensi ke orang yang lain, kira-kira gitu. Nah, misalnya Arif ini bisa mengabsensikan Irmanso dan seterusnya, kira-kira gitu. Memang ada kemudian ada kekurangannya. Tapi sebenarnya ketika Arif ini mengabsensikan Irmanto itu kelihatan Bapak Ibu. Kelihatannya nanti di history edit, gitu, kira-kira gitu. Jadi ini kita coba save dulu ya, save. Terus ini temuan anggap aja ini kita UTS gitu ya, UTS kira-kira gitu. Nah, ini kita biar rapi, ubah dulu biar rapi. Terus kemudian ini kita klik kanan, drop down. Nah, ini drop downnya ini Bapak Ibu Dika ini kita isi target sama alpha. Tidak hadir ya, hadir. Kemudian sama izin aja ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Izin. Nah, ini nanti ada tiga pilihan. Eh, apa untuk presensinya. Terus kita copy paste kan. Ini copy paste kan. Nah, ini secara secara kertas kerja lembar presensinya untuk file spreadsheet-nya udah siap Bapak Ibu. Ini tinggal Bapak Ibu copy kemudian mempastekan ke grup WA atau mempastekan ke eh, grup yang Bapak Ibu handle lah apa misalnya GCR atau mungkin di Edilink-nya itu bisa misalnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu eh, ini tidak ada WA group memang untuk bagikan linknya ini agak kesusahan. Mestinya harus setidaknya harus ada WA group kemudian dibagikan ke WA group kira-kira gitu ya. Nanti teman-teman
mahasiswa sudah otomatis akan melakukan presensi sendiri-sendiri mereka. Nah, yaitu sekali lagi Bapak Ibu eh, harus memastikan kalau memang pengen lebih valid datanya ya siapa yang melakukan presensi ini gitu. Nah itu sebenarnya kalau kalau teman-teman ini semuanya sudah menggunakan UP 45 dan memang sudah kita kasih sebenarnya siapa Bapak Ibu kunci menggunakan akun UP 45 yang di sini Bapak Ibu misalnya ini ya ini ya proklamasi. Nanti Bapak Ibu membuat spreadsheet-nya ini harus dengan akun UP 45 yang up45.ac.id nanti Bapak Ibu ada pilihan ini bisa dikunci siapa yang bisa melakukan edit hanya yang mempunyai email UP45. Nah, nanti fungsinya untuk memastikan ini yang absen benar enggak kira-kira gitu. Oke, anggap aja eh, anggap aja ini hadir semua kecuali satu orang ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk mencontohkan aja ini ya. Ini hadir semua kecuali yang paling bawah tidak hadir. Oke, gini ya, anggap aja ini hasil dari presensi yang ini yang di kertas kerja presensi spreadsheet ini Bapak Ibu bagikan kemudian dapat feedback itu kemudian Bapak Ibu memang harus punya kewajiban memasukkan ke presensinya yang diisi aksi. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya ini Bapak Ibu sebelum melakukan presensi manual Bapak Ibu harus ke jadwal perkuliahan dulu. Jadwal perkuliahan. Nah, ini Bapak Ibu kemudian yang UTS ya ini tadi kita contohkan ya ini misal yang UTS ini kita klik gambar matanya untuk bisa melakukan edit. Nah, ini klik edit kemudian ini harus diselesaikan Bapak Ibu selesai. Nah, ini UTS UTS gini aja ini kayak sampel aja ya UTS kemudian simpan. Nah, simpan Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita ke presensi kelas setelah melakukan eh, penginputan berita acara ya saya istilahkan gitu ya ini Bapak ya. Saya istilahkan berita acara kuliah. Walaupun sebenarnya sini menunya bukan berita acara namanya. Tapi ini kita persamakan dengan berita acara lah kira-kira gitu. Kemudian ini kita masuk ke presensi kelas. Presensi kelas. Nah, akan aktif ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat berita acara tadi dan selesai, ini akan muncul ini Bapak Ibu. Sesi sesi pertemuan kemudian rencana dan realisasi. Nah, ini yang hadir ini masih nol. Kenapa kok masih nol? Karena belum Bapak Ibu presensikan. Nah, ini Bapak Ibu klik yang ini, isi presensi, diklik. Klik. Nah, kemudian ini sebanyak 46 mahasiswa ini akan nampak di sini Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak langsung klik ini yang tick mark untuk hadir semua. Jadi Bapak Ibu harus melakukan aksi ini tikmek kemudian mahasiswa ini akan hadir semua lah sekarang tugasnya Bapak Ibu tinggal mana yang mahasiswa itu yang alfa dari data ini. Nah, ini data ini oh yang alfa cuma nomor bawah ya udah Bapak Ibu tinggal yang paling bawah alfa ya simpan. Nah, ini 45 yang hadir. Nah, ini gitu Bapak Ibu. Jadi memang akhirnya presensi manual ini akan menjadi beban tersendiri terhadap dosen ya untuk bagaimana menghadirkan data yang valid antara eh, kertas kerja yang menjadi dasar untuk melakukan presensi ke si aksi ya itu menjadi acuannya kira-kira gitu. Ya sekali lagi bahwa acuan ini pada dasarnya bisa dimanipulasi. Ya, ini nanti tergantung Bapak Ibu untuk ini melakukan ini tampilan history edit ini Bapak Ibu. Siapa yang edit? Yang edit Agus Mul. Ini misalnya nanti Bapak Ibu anu bisa ketik ini Arif ini benar enggak ini yang ini. Bisa aja Bapak Ibu sampel atau mau di semuanya juga bisa.
Kalau pengen valid ya semuanya diklik satu-satu. Ini bener nggak yang melakukan Sandy ini sesuai ini eh, sesuai mahasiswanya ini kira-kira gitu. Sekali lagi Pak, apa yang saya sampaikan ini apakah kemudian bisa bisa dikerjakan dengan mudah? Ya tergantungnya apa? Ini misalnya ini teman-teman ini pakai menggunakan email Gmail yang .com gitu kan kadang menggunakan namanya bisa jadi oh sembarangan terus kemudian menggunakan akun saudaranya, temennya, istrinya atau suaminya dan sebagainya. Nah, ini memang yang akan membuat validasi Bapak Ibu sendiri di ini tampilan history edit ini juga apa istilahnya membingungkan kira-kira gitu. Tapi ya ini bagian bagian dari bagaimana menghadirkan data sebenarnya gitu. Mengamankan data dan me-file-nya atau menyimpannya kira-kira gitu. Nah, mungkin cukup gitu ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara melakukan presensi manual dengan menggunakan si aksi ini. Eh, karena yang presensi dengan QR code itu memang ada disclaimer-nya yang bagian mahasiswa mungkin nggak bisa memenuhi apa ketentuannya gitu kira-kira gitu kan bahwa setiap orang tuh harus mempunyai dua device yang pertama untuk presensi device yang satunya untuk menampilkan QR code-nya karena QR code-nya itu akan berubah setiap 10 detik atau kalau nggak salah ya itu intinya kan untuk scan melakukan scan itu harus punya dua device. Nah ini yang mengakibatkan Bapak Ibu dapat keluhan dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan ini salah satu cara bagaimana melakukan presensi menggunakan si aksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan andai kata Bapak Ibu capek tidak mau melakukan apa yang saya sampaikan ini pada dasarnya saya sebagai biro karena memang apa belum punya solusi yang handal ya saya serahkan ke Bapak Ibu semua. Kalau memang nggak mau ribet-ribet ya udah dipresentasikan hadir semua tadi yang saya contohkan ya saya kira eh, lebih adil lah untuk yang ini teman-teman yang hadir kira-kira gitu daripada Bapak Ibu juga kebebanan dan sebagainya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kali ini kurang jelas dan lain sebagainya ada kesalahan dan kesilapan mohon tidak maklumi. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu dosen UP45. Bila taufiq wal hidayah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.